Sampai di rumah, Pak Ratman dan Bu Ratman sudah menunggu Evi. Kata Evi, "Oh, Pak Ratman dan Bu Ratman, sudah lama Pak?" Mereka menjawab, "Belum Mbak." Kemudian Bu Ratman berkata, "Dik Rizka dari mana?" Rizka menjawab, "Dari antar Mas Hari dan Mas Randi." Bu Ratman memujinya, "Pintar." Kemudian Rizka minta turun. Evi mempersilahkan masuk setelah membuka pintu gerbangnya, kemudian berhenti sejenak dan berkata, "Pak, Bu, ini pesan saya ya. Nanti di kebun, jika menemukan uang berapapun juga, baik itu uang kertas maupun koin, jangan diambil ya. Saya lebih suka Bapak dan Ibu meminta ke saya daripada Bapak dan Ibu mengambil uang yang ditemukan di situ." Pak Ratman dan Bu Ratman menganggukkan kepala menyetujui, meskipun di dalam hatinya mereka bertanya-tanya, "Ada apa gerangan?" Kemudian Evi bertanya lagi, "Sudah sarapan?" Pak Ratman dan Bu Ratman menjawab hampir bersamaan, "Sudah Mbak." Kemudian keduanya minta permisi untuk ke samping rumahnya, sedangkan Evi masuk ke dalam rumahnya sambil menggendong Rizka. Ia membuat kopi dan mengambil air putih dari kulkas untuk diberikan kepada Pak Ratman dan Bu Ratman, menaruhnya beserta kue-kue jajan pasar di atas baki. Ia keluar dari pintu samping rumahnya dan berkata, "Pak Ratman dan Bu Ratman, ini minuman dan kuenya ya. Saya mau belanja ke warungnya Bukar. Bapak dan Ibu bisa saya tinggal ya?" Keduanya pun menjawab, "Iya, terima kasih Mbak." Kemudian Evi pergi ke warungnya Bukar. Warungnya Bukar cukup besar, menyediakan kebutuhan sehari-hari, sayur mayur, buah, beras, minyak goreng, dan juga alat-alat tulis serta alat-alat listrik. Jadi sangat komplit. Jadi bila penduduk tidak pergi ke pasar, bisa belanja ke warungnya Bukar yang cukup komplit. Sementara itu Pak Ratman maupun Bu Ratman belum mulai bekerja, karena memang masih pagi dan belum waktunya jam kerja. Kata Pak Ratman kepada Bu Ratman, "Tadi Mbak Evi berkata supaya kita tidak mengambil uang di kebun ini bila menemukan uang berapapun. Mengapa ya?" Bu Ratman menjawab, "Iya Pak, saya tidak tahu juga ya. Jangan-jangan Pak, memang benar ada pesugihan Pak Mbak Evi itu." Pak Ratman menghela nafas kemudian berkata, "Pesugihan atau bukan, kita ikuti saja Bu perintah Mbak Evi. Yang penting kita bekerja dapat upahnya. Tidak perlu menduga-duga yang bukan-bukan Bu. Selama ini Mbak Evi sangat baik kepada siapapun." Bu Ratman hanya diam saja mendengar apa yang diucapkan suaminya. Dipikirnya, benar juga Evi itu sangat baik kepada siapapun juga, dan selama ini tidak pernah mencelakakan siapapun juga. Beberapa saat kemudian, Pak Ratman dan Bu Ratman mulai bekerja. Evi berjalan menuju warungnya Bukar dengan menggendong Rizka, anaknya yang paling kecil. Setiap berjumpa dengan tetangga, ia selalu disapa, "Mau kemana Mbak Evi?" Ia menjawab, "Mau belanja Bu." Ada juga yang basa-basinya menyebut anaknya, Mbak Rizka, mau kemana anak cantik?" Evi pasti menjawab dengan memberikan senyumnya, "Mau belanja Bu." Begitulah setiap orang yang dilewati pasti menyapanya, karena meskipun letak rumahnya satu sama lain berjauhan, dan ada juga yang di antara rumah satu dengan rumah yang lain terdapat kebun ataupun tanah kosong, mereka saling mengenal. Sesampainya di tempat Bukar langsung menyapa, "Mau membeli apa anak cantik?" Evi memberi senyumnya kemudian menjawab,
Mau membeli gula, Bu? Selanjutnya Evi membeli kebutuhan sehari-harinya, termasuk membeli teh, kopi, sabun, sampo, bekatul untuk makanan ketiga anak ayamnya. Rizka melihat tumpukan tebu yang dijual yang sudah dipotong pendek-pendek, kira-kira 30 cm panjangnya. Kemudian berkata, Ma, Rizka mau dibelikan pentungan. Bukar dan suaminya tertawa mendengarnya. Kemudian berkata, pentungan yang mana Mbak Rizka? Kemudian Rizka menunjuk dengan tangannya dan berkata, Itu. Bukar tersenyum kemudian berkata, oh itu namanya tebu. Mau yang mana Mbak Rizka? Rizka menunjuk, kemudian Bukar mengambilkan, kemudian diterima Evi. Kemudian Rizka menunjuk lagi dengan berkata, Untuk Mas Randi. Bukar dengan tersenyum mengambilkan lagi, kemudian Rizka menunjuk lagi. Bukar mengambilkan lagi, dan Rizka berkata, Untuk Mama. diam sejenak, kemudian Rizka menunjuk lagi. Bukar mengambil lagi, kemudian berkata, Untuk Mas Hari. tingkah Rizka itu membuat mereka tertawa, begitupun anak-anaknya Bukar yang melihatnya. Suasana sangat riang di warung itu. Kemudian Evi pulang dengan membawa barang belanjaannya.